Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas salah satu materi dari mata kuliah Teknologi Bahan Konstruksi. Inilah materi pertama dengan pokok bahasan adalah dasar-dasar bangunan sederhana. Saya slideshow dulu. Nah, ini adalah nama mata kuliah dan juga materinya, judul materinya. Masuk ke pengertian bangunan. Bangunan menurut KBBI adalah sesuatu yang dibangun atau didirikan. Pengertian tersebut mencakup semua benda yang dibangun manusia seperti rumah, gedung, menara, jembatan, dan lain-lain. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2002, bangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya. Sebagian atau seluruhnya berada di atas dan atau di dalam tanah dan atau di air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus. Berdasarkan pengertian di atas, bangunan adalah hasil pekerjaan konstruksi yang dibangun untuk mewadahi semua aktivitas manusia. Proses berdirinya suatu bangunan selalu melalui 3 tahapan pembangunan, yaitu perencanaan desain bangunan, pemilihan material bangunan, dan juga pelaksanaan konstruksi bangunan. Nah, ini adalah alur-alur tahapan sebuah bangunan berdiri. Yang pertama itu perencanaan desain bangunan, yang mana direncanakan oleh seorang engineer atau seorang insinyur. Nah, kalau dalam dunia konstruksi atau dunia proyek, nah yang mengerjakan perencanaan desain bangunan ini biasanya itu konsultan perencana. Nah, selanjutnya pemilihan material bangunan. Nah, untuk pemilihan material bangunan, nah sama juga ini dilakukan oleh masih dalam satu yang mengerjakan adalah konsultan perencana. Nah, di sini perlu diperhatikan untuk pembuatan RAB-nya, rencana anggaran biayanya. Karena untuk pemilihan material bangunan harus disesuaikan harga material tersebut. Jangan menggunakan harga tahun-tahun sebelumnya, karena nanti harganya sudah pasti berbeda daripada tahun-tahun sebelumnya dengan tahun dibangun sebuah bangunan tersebut. Nah, selanjutnya pelaksanaan konstruksi, proses konstruksi yang mana dikerjakan oleh seorang kontraktor. Nah, kalau di dunia proyek untuk membangun sebuah konstruksi, baik itu bangunan gedung, jembatan, dan lain sebagainya dari dinas-dinas, itu harus diawasi yang namanya oleh konsultan pengawas. Nah, kalau tadi sini yang perencanaan adalah konsultan perencana, sementara untuk yang mengawasi pekerjaan kontraktor adalah konsultan pengawas dan juga dibantu oleh pemilik pekerjaan, dalam hal ini dinas yang terkait. Selanjutnya bangunan berdiri. Nah, ini adalah alur tahapan perencanaan sebuah bangunan. Next, fungsi bangunan. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Negara Pekerjaan Umum Nomor 441 KPTS 1998, fungsi bangunan sebagai berikut. A. Bangunan dengan fungsi hunian meliputi bangunan gedung dengan fungsi utama hunian yang merupakan yang pertama, rumah tinggal tunggal. Rumah tinggal tunggal adalah rumah yang berdiri sendiri dan terpisah dengan rumah sebelahnya atau tetangganya. Modelnya itu seperti ini. Oke, next. Yang kedua, rumah tinggal deret. Rumah tinggal deret adalah rumah yang menempel dengan rumah sebelahnya, maksimal 6 rumah yang menempel. Yang ketiga, rumah tinggal susun. Rumah tinggal susun adalah rumah yang dibangun bertingkat. Satu lantai terdiri dari beberapa unit hunian. Contohnya seperti ini. Ini adalah rumah tinggal deret
yang biasa dikembangkan, yang namanya pengembangnya itu developer, istilah developer. Ya. Nah, ini adalah rumah susun atau biasa disingkat rusun. Setiap lantainya terdiri daripada beberapa kamar. Next. Nah, rumah tinggal villa. Rumah tinggal villa adalah rumah yang sekaligus berfungsi untuk rekreasi. Biasanya dibangun di daerah wisata seperti pegunungan dan juga pantai. Yang kelima, rumah tinggal asrama. Rumah tinggal asrama adalah rumah yang dihuni oleh banyak orang dan ditempati dalam jangka waktu tertentu. Nah, contohnya ini adalah rumah tinggal villa. Nah, ini adalah rumah tinggal asrama. Di sini biasanya ada asrama putra dan juga asrama putri. Biasanya untuk anak S1 mungkin pengembang telah menentukan berapa lama dia bisa tinggal. Contohnya mungkin untuk S1 adalah 4 tahun, S2 2 tahun, dan S3 3 tahun. Sekali lagi tergantung keputusan daripada pengembang daripada asrama tersebut. Selanjutnya, B. Bangunan dengan fungsi usaha meliputi bangunan gedung dengan fungsi utama untuk yang pertama, bangunan perkantoran. Perkantoran contohnya itu perkantoran pemerintah, perkantoran niaga, dan juga sejenisnya. Yang kedua, bangunan perdagangan seperti pasar, pertokoan, pusat perbelanjaan, mal, dan sejenisnya. Ini salah satu jenis bangunan perkantoran yang dimiliki oleh pemerintah. Nah, ini adalah salah satu jenis gedung perdagangan yang dimana ini adalah Jogja City Mall yang sudah pasti berada di kota Yogyakarta. Nah, inilah salah satu view yang berada di dalam Jogja City Mall. Bagi yang berminat datang, silahkan datang ke Jogja dan jalan-jalan ke Jogja City Mall. Next. Ketiga, bangunan perhotelan atau penginapan seperti hotel, motel, hostel, penginapan, dan sejenisnya. Yang keempat, bangunan industri seperti untuk industri kecil, sedang, dan juga besar. Contohnya seperti ini adalah hotel, di sini yang masih adalah Hotel Ciputra. Sementara ini adalah industri, gedung industri atau pabrik. Next. 5. Bangunan terminal seperti stasiun kereta, terminal bus, terminal udara, halte bus, dan juga pelabuhan laut. Yang keenam adalah bangunan penyimpanan seperti gudang, gedung tempat parkir, dan sejenisnya. Ini contoh bangunan terminal, bandara, bandara udara, dan ini adalah tempat penyimpanan, gudang. Next. Nah, yang ketujuh, bangunan pariwisata, tempat rekreasi, bioskop, dan sejenisnya. Nah, inilah salah satu jenis bangunan pariwisata. Nah, ini bertempat di Solo. Adapun namanya adalah Pandawa Water Park. Ini di Solo. Bagi teman-teman yang ingin rekreasi, menghilangkan kejenuhan, stres, bisa datang bermain air di water park ini yang berada di Solo. Next. Nah, C. Bangunan dengan fungsi umum, sosial, dan juga budaya meliputi bangunan gedung dengan fungsi utama untuk pertama bangunan pendidikan seperti sekolah taman kanak-kanak, sekolah dasar, sekolah lanjutan, dan juga universitas. Yang kedua, bangunan pelayanan kesehatan seperti puskesmas, poliklinik, rumah bersalin, rumah sakit, dan sejenisnya. Adapun contohnya seperti berikut. Ini adalah contoh sekolah. Sementara ini adalah contoh gedung pelayanan kesehatan. Nah, ini adalah RSUP Dr. Sarjito yang dimana berada di Yogyakarta bersampingan dengan Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Next, yang ketiga, bangunan peribadatan seperti masjid, gereja, pura, kelenteng, dan juga vihara. Yang keempat, bangunan kebudayaan seperti museum, gedung kesenian, dan sejenisnya.
ini adalah contohnya. Ini adalah Masjid Istiqlal yang berada di Jakarta. Sementara ini adalah Sydney Opera House yang berada di Sydney, Australia. Next. D. Bangunan dengan fungsi khusus meliputi gedung dengan fungsi utama yang memiliki tingkat kerahasiaan tinggi atau tingkat risiko bahaya yang tinggi, seperti bangunan kemiliteran, bangunan reaktor, dan sejenisnya. Penjara masuk juga dalam kategori ini. Ini adalah bangunan dengan fungsi khusus. Nah, ini adalah Pentagon, merupakan markas pusat militer daripada pemerintahan Amerika Serikat. Nah, di mana ini dinding-dinding ini memiliki ketebalan yang sangat tebal supaya tidak mudah ditembus oleh orang-orang yang ingin mengambil rahasia daripada Pentagon ini. Nah, penjara juga seperti itu, dia memiliki ketebalan tembok dinding misalnya 1 bata atau bahkan dicor dengan menggunakan beton. Bangunan reaktor, mungkin juga reaktor nuklir supaya radiasinya tidak kemana-mana, maka perlu memiliki tingkat keamanan yang tinggi supaya radiasinya tidak kemana-mana. Next. Nah, yang E, dalam suatu persil, kafling, atau blok dimungkinkan adanya suatu fungsi campuran atau mixed use sepanjang sesuai dengan peruntukan lokasinya dan standar perencanaan lingkungan yang berlaku atau AMDAL, analisa dampak lingkungannya. Adanya berbagai macam fungsi dalam suatu kawasan seperti apartemen, pasar modern atau mall, bangunan ibadah, bangunan kantor, dan lain sebagainya. Adapun contoh gambarnya seperti ini, bangunan fungsi campuran. Di sini sudah bermacam-macam gedungnya, ada sekolahnya, ada hotelnya, ada mallnya, dan lain-lain sebagainya. Masuk ke bagian bangunan. Bagian bangunan adalah elemen penyusun bangunan yang mempunyai fungsi tertentu. Secara umum, bangunan sederhana dibagi menjadi 3 bagian, yaitu fondasi, dinding, dan atap. Nah, ini secara umum untuk bangunan gedung. Hanya ada fondasi, dinding, dan atap. Tetapi untuk detailnya, ini masih banyak lagi item yang ada di dalam bagian bangunan. Entah itu lantainya, entah itu kuda-kudanya, dan lain sebagainya. Untuk setiap bangunan, entah itu bangunan gedung, jembatan, jaranan, itu sebenarnya terbagi 2 bagian. Itu pertama bangunan bawah dan juga bangunan atas. Nah, untuk yang gedung, bangunan bawahnya adalah fondasi. Kenapa dia dikatakan bangunan bawah? Karena dia terletak di bawah permukaan tanah. Begitupun juga dengan jembatan, jalan, dan lain sebagainya. Nah, untuk bagian atasnya ada dinding dan juga atap. Nah, di sini kita akan membahas secara singkat saja tentang ketiga daripada bagian bangunan ini pada slide selanjutnya. Nah, yang pertama itu fondasi. Fondasi adalah bagian bangunan yang paling bawah dan langsung berhubungan dengan tanah. Fondasi berfungsi sebagai yang pertama alas bangunan, penerus beban bangunan ke dalam tanah. Nah, bangunan atau material utama fondasi bergantung dari bentuk fondasi sesuai kebutuhan konstruksi. Fondasi lajur menggunakan batu kali atau batu gunung. Fondasi tiang panjang menggunakan besi baja, kayu, dan juga beton. Ini salah satu jenis fondasi batu gunung. Ini adalah fondasi lajur untuk bangunan yang sederhana. Adapun untuk bangunan-bangunan yang memiliki tekstur tanah yang lembek, itu bisa menggunakan tiang pancang, entah itu dari kayu, baja, ataupun beton, sesuai dengan peruntukannya masing-masing. Selanjutnya, dinding. Dinding adalah bagian vertikal yang berada di atas tanah. Fungsi dinding antara lain sebagai berikut. Yang pertama, penyekat antar ruang,
Kedua, pembatas antar bangunan. Bahan dinding bangunan yang umum digunakan antara lain dari kayu, batu bata, batako, dan juga beton. Ini salah satu jenis dinding yang terbuat dari batu bata. Nah, kalau dilihat dari pasangannya, ini dinamakan pasangan setengah bata, karena yang muncul adalah panjangnya, bukan lebarnya. Ketika yang muncul adalah lebarnya, dia dikategorikan pasangan satu bata. Nah, untuk lebih jelasnya bagaimana pasangan satu bata dan juga setengah bata, bisa Anda sekalian cari sendiri. Nah, selanjutnya, atap. Atap adalah bagian bangunan yang paling atas. Fungsi atap antara lain sebagai yang pertama, pelindung penghuni bangunan dari pengaruh cuaca, entah itu cuaca panas, dingin, ataupun hujan. Yang kedua, pelindung elemen bangunan. Elemen bangunan apa? Ya seperti kuda-kuda, terus palpun, dan lain-lain sebagainya yang ada di dalam bangunan tersebut. Bahan konstruksi atap yang umum digunakan adalah kayu, baja, dan juga beton bertulang. Sedangkan bahan untuk penutup konstruksi atap umumnya adalah genteng tanah liat, genteng metal, seng, asbes, dan sebagainya. Ini salah satu jenis atap genteng metal yang terbuat dari metal. Dan juga kuda-kudanya terbuat daripada rangka baja ringan. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini tentang dasar-dasar bangunan sederhana. Nah, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan berguna bagi kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.